Ibu, hari ini kita lanjut materi matematika kita, masih tentang barisan dan deret. Hari ini kita belajar tentang barisan geometri. Kemarin sudah kita belajar tentang barisan aritmatika ya. Nah, barisan geometri itu nama lainnya adalah barisan ukur. Lambangnya tetap UN sama dengan barisan aritmatika. Kalau kemarin barisan aritmatika, suku-sukunya diperoleh dengan cara menambahkan atau mengurangkan suku-suku sebelumnya dengan bilangan yang disebut dengan beda. Nah, kalau untuk barisan geometri, dia barisan yang nilai setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan atau rasio. Jadi kalau aritmatika menambahkan atau mengurangkan, geometri itu mengalihkan atau membagikan dengan suatu bilangan yang disebut sebagai rasio. Jadi artinya barisan geometri itu dia memiliki rasio yang tetap. Nah, rasionya itu saya lambangkan sebagai R. Nah, jadi kalau barisan geometri itu, kalau misalnya suku pertamanya itu adalah A, maka untuk mendapatkan suku keduanya itu, suku pertama itu dikalikan dengan sebuah bilangan R, rasio, gitu ya. Jadi inilah yang sebagai suku pertama, ini sebagai suku kedua. Oke, nah untuk mendapatkan suku ketiganya berarti suku kedua dikalikan dengan sebuah bilangan yaitu rasio, berarti suku keduanya dikalikan dengan rasio gitu ya. Jadinya AR dikalikan R jadi AR kuadrat. Inilah yang menjadi U3. Nah, untuk mendapatkan U4 berarti suku ketiganya ini dikalikan dengan bilangan yang tadi lagi, berarti AR kuadrat dikalikan sama R, jadinya AR pangkat 3, itulah yang menjadi U4. Begitu seterusnya, sampailah nanti kamu dapat, kalau kamu perhatikan di sini ya, kalau misalnya U1-nya itu kan A, kemudian U2 R-nya cuma 1 ya kan, kemudian U3 R-nya 2, U4 R-nya 3, berarti kan berkurang-kurang 1. Nah, dapatlah rumus nanti di sini untuk UN-nya AR pangkat N kurang 1, itulah yang menjadi UN-nya. Nah, dari sini ketemulah rumus ya, rumus suku ke N-nya. Untuk menentukan suku ke N itu memakai rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Oke, dimana A-nya itu adalah suku pertama tetap, kemudian R-nya itu adalah rasio. Rasionya itu bisa kamu dapat dengan cara perbandingan suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagikan dengan suku kedua, atau suku keempat dibagikan dengan suku ketiga, begitu seterusnya. Atau saya buat rumusnya UN dibagi dengan UN kurang 1. Gitu ya. Kemudian untuk barisan geometri itu berdasarkan nilai rasionya dia terbagi atas 3 jenis barisan. Kalau misalnya nanti ketemu soal dibilangnya barisan geometri naik, barisan geometri naik, berarti itu artinya rasionya itu lebih besar dari 1. Oke. Kemudian kalau dibilangin nanti barisan geometrinya turun, barisan geometri turun, maka rasionya itu berada di antara 0 dan 1 gitu ya. Kemudian nanti kalau dibilangnya barisan geometrinya naik turun, barisan geometri naik turun, berarti rasionya itu lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini contohnya ada barisan geometri 4, min 8, 16, min 32 dan seterusnya. Tentukan rasionya berapa, rumus suku ke N-nya berapa, kemudian nilai suku ke-12-nya. Nah, kalau untuk menentukan rasio, berarti kita tinggal memakai rumus yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, saya mau memakai rumus yang ini ya. Berarti untuk yang pertama,
rasionya itu perbandingan U2 dibagi dengan U1. Ya, U2-nya di sini suku keduanya adalah minus 8, suku pertamanya adalah 4. Berarti minus 8 dibagi 4 adalah minus 2. Oke. Nah, sekarang ditanya rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu berarti yang ditanya UN-nya. UN itu rumusnya AR pangkat N kurang 1. Nah, tinggal kita masukkan. A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 4. Oke. Kemudian kita kalikan dengan R-nya. R-nya adalah minus 2. Udah. Dipangkatkan N. N-nya kita nggak tahu ya. Berarti N kurang 1. Kalau masih dalam rumus katanya N aja. N-nya nggak ada nilainya. Nah, sampai sini boleh. Atau misalnya nanti kalau nggak ada jawaban, tinggal kamu kotak-katik aja. Misalnya si 4 ini entah 2 pangkat 2, kayak gitu-gitu aja. Sampai sini pun boleh. Oke. Nah, sekarang yang C. Yang C nilai suku ke-12. Berarti itu adalah U12. U12 itu berarti N-nya sama dengan 12 ya kan. Nah, kita sudah mendapatkan tadi rumus suku ke N-nya adalah ini. Berarti tinggal kita masukkan aja. 4 kali minus 2 pangkat N kurang 1 ya kan. Berarti 4 dikali minus 2 pangkat N-nya kita ubah jadi 12 kurang 1. Nah, berarti dari sini 4 kali minus 2, 12 kurang 1 adalah 11 ya. Nah, kita carilah 4 minus 2 dipangkatkan 11, kita cari. Ya, minus 2 pangkat 11 itu minus 2048, kita kalikan 4 hasilnya minus 8192. Berarti suku ke-12 dari barisan geometri itu adalah minus 8192. Oke. Kemudian yang kedua ada diketahui barisan geometri. Kemudian dibilangnya suku ke-9-nya itu adalah 128. Kemudian suku ke-4-nya adalah 4. Nah, kemudian yang ditanya samamu adalah tentukan suku ke-5. Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini, kita jabarkan aja dulu. Tadi kan dari sini U9 itu kan dia sama dengan 128 ya kan. Nah, untuk rumus UN untuk barisan geometri itu kan artinya dia jadinya AR pangkat N kurang 1 gitu ya. Sama dengan 128. Nah, di sini N itu siapa? 9 ya. Berarti AR 9 kurang 1 sama dengan 128. Berarti di sini jadinya AR pangkat 8 itulah yang jadi 128. Oke. Nah, untuk U4 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya di sini N-nya 9, berarti R-nya 8. Berarti kalau di sini N-nya 4, berarti R-nya adalah 3 gitu ya. Sama dengan 4. Nah, udah ada persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Nah, sekarang kalau ketemu soal seperti ini, kamu tinggal masukkan aja yang persamaan dengan rasio terkecil ke persamaan dengan rasio terbesar. Jadi kita perhatikan dulu, untuk rasio terkecil adalah dari persamaan pertama persamaan kedua kan persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua ini kamu buatlah si A itu sama dengan 4 per R pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kamu substitusi A sama dengan 4 per R pangkat 3 ke persamaan pertama gitu ya, ke persamaan pertama. Nah, jadi selanjutnya persamaan pertama kita kan itu AR pangkat 8 sama dengan 128 ya kan. Nah, si A yang di sini kita ganti dengan yang ini tadi. Jadinya 4 per R pangkat 3 dikali sama R pangkat 8 sama dengan 128. Oke. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Jadi ini sini tinggal R pangkat 5. Oke. Berarti
4R pangkat 5 sama dengan 128. Berarti R pangkat 5-nya 128 dibagikan sama 4. Oke. Jadinya R pangkat 5 sama dengan 32. Nah, sekarang kamu carilah bilangan apa yang dipangkatkan 5 itu hasilnya 32. Itu adalah 2. Oke. Nah, udah dapat R. Sekarang kita mau mencari A. A-nya kan tadi udah kita buat A sama dengan 4 per R pangkat 3 ya. Berarti A sama dengan 4 per R pangkat 3. Berarti jadinya 4 per 2 pangkat 3. Jadi 4 per 8. 4 per 8 kalau kita sederhanakan adalah 1 per 2. Oke, udah dapat R, udah dapat A. Yang ditanya suku kelima. Berarti suku kelima itu sama dengan, kalau di sini 5, R-nya 4 ya. Berarti AR pangkat 4. Jadinya A-nya adalah setengah. Kemudian R-nya 2, kita pangkatkan 4. Oke. 2 pangkat 4, 16. 16 kali 1, 16. Bagi 2 adalah 8. Berarti suku kelimanya adalah 8. Gitu ya. Contoh soal yang ketiga. Ada barisan geometri. Dia elemennya adalah X kurang 3, 2X, dan 8X. Oke. Kemudian yang ditanya berapa nilai X-nya. Kemudian nilai ketiga bilangan tersebut apa? Ketiga bilangan tersebut. Berarti nilai-nilai yang ini gitu ya. Nah, barisan geometri itu kan intinya adalah rasionya tetap, ya kan? Rasionya tetap itu artinya kalau barisan geometri itu intinya adalah rasionya tetap, ya kan? Rasio itu kan perbandingan suku ke N dengan suku ke N kurang 1. Berarti 2X per X kurang 3, ya. 2X per X kurang 3 itu akan tetap nilainya dengan 8X dibagi sama 2X. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya seperti ini, tinggal kita kalikan aja. 2X kita kalikan dengan 2X, 2X kita kalikan dengan 2X, kemudian 8X kita kalikan dengan X kurang 3. Ya. Nah, jadinya di sini 4X kuadrat. Ini kita kalikan ke dalam, jadi 8X kuadrat dikurang 24X. Oke. Selanjutnya 4X kuadrat itu saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya 8X kuadrat dikurang 4X kuadrat, jadinya 4X kuadrat dikurang 24X sama dengan 0. Ini semua saya bagi 4, jadinya X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Oke. Ini kan persamaan kuadrat. Untuk mendapatkan nilai X, kita lakukan faktorisasi. Faktorisasinya adalah X kurang 6. Berarti di sini X-nya itu sama dengan 0. Kemudian X kurang 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti untuk jawaban yang pertama, nilai X-nya itu X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang yang B-nya, ketika dia nanti X-nya sama dengan 0, maka bilangan-bilangannya itu kita buatlah X kurang 3, 2X, sama 8X. Jadinya 0 kurang 3, 2 kali 0, sama 8 kali 0, gitu ya. Jadinya minus 3,0,0. Tuh, kalau misalnya X-nya sama dengan 0. Kalau misalnya X-nya sama dengan 6, maka bilangannya X kurang 3, 2X sama 8X. Jadinya 6 kurang 3, 2 kali 6, sama 8 kali 6. Oke, jadinya 3, 12, sama 48. Seperti itu dia ya. Oke. Sama seperti barisan aritmatika, barisan geometri pun memiliki suku tengah ya. Suku tengah berarti suku yang terletak di tengah-tengah. Nah, rumusnya itu kalau untuk barisan geometri, suku tengahnya itu adalah akar dari perkalian suku pertama dengan suku terakhir. Gitu ya. Nah, si A-nya itu adalah suku pertama,
Kemudian UN itu adalah suku terakhir dari barisan geometri. Oke. Nah, contoh misalnya ada barisan geometri, suku-sukunya itu adalah 2, 6, kemudian 18, dan suku terakhirnya itu adalah 162. Berarti kalau ditanya nanti tentukan suku tengahnya, tinggal pakai rumus akar dari A dikalikan sama UN. Nah, A-nya di sini adalah 2, kemudian suku terakhirnya adalah 162. Berarti ini jadinya 324. Akar dari 324 adalah 18. Gitu ya. Nah, kalau lah ditanya samamu, ini yang pertama. Nah, kalau ditanya suku tengahnya ini merupakan suku keberapa gitu ya pertanyaannya. Pertanyaan tambahannya, suku tengah barisan geometri tersebut merupakan suku keberapa gitu ya. Suku keberapa? Apakah dia suku ke-6 kah atau suku ke-8 gitu ya? Apa suku 9, kita mau tanya itu. Nah, dia tadi kan hitungnya 18 ya. Berarti kan istilahnya UN-nya itu sama dengan 18. Oke. Nah, kita mau menentukan nilai N-nya ini. Berapa nilai N-nya? Nah, UN itu kan rumusnya adalah AR pangkat N kurang 1 ya. Itulah yang hasilnya 18. Nah, si A-nya di sini tadi berapa suku pertamanya? Suku pertamanya itu adalah 2, ya kan? Kemudian rasionya suku kedua dibagikan suku pertama, berarti 6/2. 6/2 itu adalah 3, ya. Berarti N kurang 1 sama dengan 18. Nah, kemudian 2 yang di sini kita bagikan ke 18. Jadi 3 N kurang 1. 18 dibagi 2, 9. Nah, ini dia persamaan eksponen. Ini udah pernah kalian pelajari waktu kelas 1. Kalau misalnya di sini 3, di ruas kanan pun harus 3. Ya, jadi 3 pangkat N kurang 1. Nah, kita tadi kan saya bilang 3 ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 9? 2. Nah, udah sama-sama 3 kiri dan kanan. Kamu coret aja. Tinggal fokusnya tinggal pangkatnya. N kurang 1 sama dengan 2. Berarti di sini N sama dengan 2 tambah 1. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, berarti suku tengah dari barisan geometri ini merupakan suku ke-3. Gitu ya. Selanjutnya, sisipan pada barisan geometri. Nah, misalnya awalnya itu ada barisan geometri, misalnya dia elemennya itu atau suku-sukunya A, P, itu berurutan. Nah, di antara A dan P itu disisipkan beberapa bilangan, sebanyak N buah bilangan. Berarti kan terjadi perubahan pada rasio yang lama menjadi rasio yang baru. Nah, apabila disisipkan beberapa bilangan, ditentukan rasio yang barunya setelah disisipkan, maka rumusnya ini untuk barisan geometri, akar dari P per A, bilangan yang disisipkan ini ya, dari N tambah 1. Ini aja rumusnya. Oke. Contohnya misalkan di antara dua suku berurutan, barisan geometri yaitu 25 dan 800 disisipkan
4 bilangan. Nah, 4 bilangan. Tentukan A rasio yang baru, kemudian yang B suku kelima pada barisan geometri yang baru, ya, pada barisan geometri yang baru. Nah, oke. Berarti di sini si A-nya adalah 25, kemudian si P-nya adalah 800 dan N-nya adalah banyak bilangan yang disisipkan, berarti 4. Kita jawab satu-satu ya. Kita jawab. Berarti dari soal tadi diketahuilah bahwa A-nya itu adalah 25, P-nya adalah 800 dan N-nya adalah 4. Berarti untuk rasio yang barunya itu adalah akar dari P per A N tambah 1, gitu ya. Berarti sama dengan akar dari 800 dibagi 25, 4 ditambahkan 1. Jadi akar dari sini 5, 800 dibagi 32 adalah 800 dibagi 25 adalah 32. Akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Berarti rasio yang barunya adalah 2. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah suku kelima. Berarti suku kelimanya itu adalah AR pangkat 4, gitu ya. Nah, berarti A-nya adalah 25, R-nya tadi 2 dipangkatkan 4. Berarti 25 dikali 16. Berapa itu? 25 dikali 16 adalah 400, gitu ya. Oke. Nah, sekarang deret geometri. Kalau deret itu seperti deret aritmatika, dia hanya artinya jumlah suku-suku pada barisan geometri. Nah, untuk deret geometri itu dia ada 2 rumus untuk menentukan SN-nya. SN yang pertama itu bisa kamu pakai dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini kamu pakai ketika R-nya itu lebih kecil dari 1. Kemudian ada lagi SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, di mana R-nya itu lebih besar dari 1. Gitu aja ya. Sebenarnya sama aja, mau kamu pakai yang ini sama yang ini juga sama, gitu ya. Nah, tetap sama bahwasannya SN itu adalah jumlah N suku pertama, ya, jumlah N suku pertama. Jadi kalau misalnya ditanya samamu, tentukan jumlah 2 suku pertama, jumlah 3 suku pertama, jumlah 10 suku pertama, berarti pakai rumus ini. Kamu boleh pakai yang ini atau pakai yang ini, sama aja nanti tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh misalkan dikasih tanya yang pertama ya. Yang pertama misalnya ada barisan geometri atau deret geometri 4, 8, kemudian 16, oke, dan seterusnya. Kemudian saya tanya, tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Nah, berarti dari sini kita tentukan dulu rasionya berapa. Kalau di sini kan A-nya sama dengan 4 ya kan. Rasionya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, 2 itu kan lebih besar dari 1 ya, maka kita pakai rumus yang ini. Berarti S10 sama dengan, kenapa 10? Karena ditanya jumlah 10 suku pertama. Berarti A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, jadinya A-nya adalah 4, R-nya 2, pangkat 10 kurang 1 ya. Dibagi sama 2
kurang 1. Oke, berarti 4 dikali 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikurang 1. Jadi di sini 1024 dikurangkan 1 itu 1023. 1023 itu kita kalikan 4 ya. Berarti 4 dikali 1023 kita bagi 1. Nah, jadinya 4092. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 dikasih tahu bahwasannya ada deret geometri. Suku keduanya itu adalah 3/2. Kemudian suku kelimanya itu adalah 12. Nah, selanjutnya yang ditanya, tentukan. Yang pertama adalah rasionya dan suku pertamanya berapa. Kemudian suku ke-8-nya berapa. Kemudian jumlah 10 suku pertama. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini sama dengan soal yang tadi ya, yang nomor 2, kita jabarkan dulu ini. Jadi kita jawab. Yang pertama, U2 itu kan sama dengan 3/2. Nah, U2 itu kalau sini 2 berarti R-nya 1. Jadi AR lah itu ya kan, sama dengan 3/2. Oke. Kemudian U5-nya itu sama dengan 12. Nah, jadi di sini kalau di sini 5 berarti R-nya 4. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 12. Nah, perhatikan persamaan yang memiliki rasio paling kecil. Rasio paling kecil itu adalah ini, ya kan? Tinggal kamu buatlah ini, jadinya si A-nya itu sama dengan 3/2 dibagikan sama R, ya kan? Nah, ini kan R-nya R/1 ya, jadinya 3/2 dikali 1/R boleh ya? Jadinya 3/2R. Nah, 3/2R ini kamu substitusikan ke persamaan yang ini. Nah, jadinya si A yang di sini kamu gantilah jadi 3/2R gitu ya. Kita kalikan sama R pangkat 4 sama dengan 12. Oke. R yang di bawah sama R yang di atas kita coret. Di sini 4, di sini 1, berarti sini tinggal 3. Jadi 3 R pangkat 3/2 sama dengan 12 gitu ya. Nah, jadinya R pangkat 3 sama dengan 12 dikalikan 2, 24. 24 dibagikan 3, 8. Kamu carilah bilangan berapa yang kalau dia dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Itu adalah 2. Oke, udah dapat 1. Sekarang mendapatkan si A-nya atau suku pertamanya. Suku pertama itu kan sama dengan A. Oke, A-nya tadi sama dengan 3/2R. Jadi 3/2 dikalikan 2. Jadinya 3/4. Oke. Selanjutnya suku ke-8. Suku ke-8 itu sama dengan AR pangkat 7. Nah, A-nya adalah 3/4, R-nya adalah 2 pangkat 7. Oke, berarti 3/4 dikali 128. Nah, ini jawabannya 3 kali 128 dibagikan 4, jadinya 96. Oke. Nah, sekarang yang C, tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti S10-nya. Kita pakai yang mana? Rasionya kalau lebih besar dari 1 ya, karena 2. Kita pakai rumus yang kedua. Berarti A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A-nya adalah 3/4. Oke. Kemudian R-nya adalah 2, karena dia N-nya 10, berarti sini pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, di sini 3/4, 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikurangkan 1 ya. Jadi di sini per 1.
Nah, 1024 dikurang 1, 1023. 1023 itu kamu kalikanlah dengan 3/4, itu hasilnya adalah 3069/4. Maka jumlah 10 suku pertamanya adalah 3069/4. Oke, untuk pertemuan hari ini tentang barisan dan deret geometri sampai sini aja. Kamu pahamilah materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.